Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, pasti luar biasa ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat GKI Parapat. Ya, tentunya dalam keadaan yang sehat. Bagaimana kakak-kakak guru sekolah hari Minggu kabarnya hari ini? Tentu sehat kan? Puji Tuhan, sehat. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan dengan lagu kita yang berjudul Yesus Kupanggil. Kita ulang 2 kali. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul meskipun dalam suasana ibadah online. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga memelihara hidup kami satu malam yang sudah lewat dengan sepasukan malaikat atau bala tentara dari surga. Sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan kembali, kami akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga berakhir. Tuhan curahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, khususnya guru-guru sekolah minggu dan adik-adik kami yang berada di rumah. Setiap kami bisa duduk dengan tenang, akan menikmati seluruh rangkaian ibadah bersama-sama dengan adik-adik kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan cerita. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Dia yang Terhebat. Kita ulang 2 kali. Indah
yang ada di rumah, sekarang kakak ajak untuk belajar yel-yel ya. Kalau kakak berkata, siapakah kita? Adik-adik harus menjawab, kita bukan pasukan berjalan. kalau kakak berkata, siapakah dia? Adik-adik harus menjawab, Dia bukan pasukan berkuda. kalau kakak berkata, siapakah mereka? Mereka bukan pasukan menembak. Nah, sekarang kita coba ya. Siapakah kita? Kita bukan pasukan berjalan. Siapakah dia? Dia bukan pasukan berkuda. Siapakah mereka? Mereka bukan pasukan menembak. Tapi kita, dia, dan mereka adalah Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Laskar Kristus, yes! Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami ingin membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat menjadi penguat dan penyemangat kami untuk menjalani hari esok yang telah Engkau rencanakan. Buat saudara kami yang dimanapun berada, biarlah mereka dapat seperti kami membaca firman Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk membaca Alkitab. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 dan ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Kita ulangi lagi ya, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-11 sampai yang 16 dan ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 dengan perikop Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku
dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat yang 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba-domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka. Dia menjadi gembala dan dia menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pasal 4. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Alkitab kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sangat membutuhkan firman-Mu, agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat, pendorong, meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu.
Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya.
Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sangat menarik ya video animasi yang sudah adik-adik saksikan tadi. Melalui video animasi yang sudah adik-adik saksikan tadi, itu bisa kita baca di dalam Alkitab, terdapat di Kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan disambung dengan ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-80. Tentang pemberitahuan dan kelahiran Yohanes Pembaptis, serta nyanyian pujian Zakaria. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui cerita video animasi yang sudah adik-adik saksikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tahu bahwa malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Imam Zakaria untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Zakaria dan Elisabet sebagai pasangan yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di tengah keadaan Elisabet yang mandul dan keduanya sudah tua atau lanjut usia, bahwa pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa doa Zakaria dikabulkan Tuhan. Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak dan akan menamai anak itu Yohanes. Melalui peristiwa itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah kepada umatnya, ya. Bertobat, berbalik kepada Tuhan ke jalan kebenaran melalui kehadiran Yohanes yang akan dipanggil dengan nama Yohanes Pembaptis. Adik-adik, Tuhan juga telah menetapkan rencana yang indah agar kita menjadi anak yang baik, ya. Berbalik kepada Tuhan ke jalan kebenaran keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Zakaria itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan. Ya, karena istrinya mandul dan mereka berdua sudah tua atau lanjut usia. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa secara medis kalau perempuan memasuki usia lanjut 45 sampai 55 tahun ke atas itu disebut menopause. Artinya tidak bisa mengandung, ya, yang berarti tidak akan pernah bisa melahirkan. Nah, karena Zakaria tidak percaya, maka ia pun menjadi bisu. Tetapi anugerah Tuhan dinyatakan kepada Elisabet sehingga ia pun bisa mengandung. Nah, adik-adik kita belajar ya, segala sesuatu yang bagi kita manusia ya mustahil, maka di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik semua, rajinlah berdoa menaikkan permohonan pada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan menyatakan rencananya dalam hidup kita, maka percayalah dan jangan ragukan Tuhan dengan kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita tahu bahwa Elisabet pun pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dan Zakaria pun menamai anak itu Yohanes. Dan ketika itu juga Zakaria bisa berbicara lagi. Ia memuji Tuhan dan bernubuat. Apa itu bernubuat? Artinya menyampaikan pesan kehendak Allah atas kelahiran anaknya yaitu Yohanes.
Nah, adik-adik, tidak terasa ya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, berarti kita akan merayakan Natal nih adik-adik. Melalui nubuatan Zakaria atas kelahiran anaknya, bahwa Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan memberikan pengertian kepada umatnya akan keselamatan dan pengampunan dosa agar mereka hidup dengan pertobatan berbalik kepada Allah. Maka kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal dengan cara yang pertama, mau mendengar pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Contohnya adik-adik rajin mendengar firman Tuhan, ya seperti rajin bersekolah minggu ya, dan rajin membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa meminta pengampunan atas kenakalan yang selama ini dilakukan, baik kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada teman-teman, dan kepada setiap orang yang ada di sekitar adik-adik. Kemudian yang ketiga, ketika ditegur dan dinasihati orang tua, guru di sekolah atau guru sekolah hari Minggu, maka adik-adik harus mau mendengarkan agar adik-adik tidak menjadi anak yang nakal tetapi menjadi anak yang baik ya, anak Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, tidak melawan orang tua dan tidak jahil kepada teman maupun saudara-saudara kita. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Desember, menyambut dan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Nah adik-adik, biarlah bersama firman Tuhan, cerita video animasi yang sudah disaksikan dan apa yang sudah kakak sampaikan dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di sorga, yang maha mulia, yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk video animasi cerita Yohanes Pembaptis. Terima kasih juga untuk firman yang sudah disampaikan tadi. Kiranya Tuhan melalui kebenaran akan firman-Mu, kami semua anak-anak-Mu dapat mempersiapkan diri kami dalam memasuki bulan Desember untuk merayakan Natal Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menuruti setiap nasihat dan petunjuk dari orang tua kami maupun guru-guru kami di sekolah, bahkan guru-guru sekolah minggu kami. Biarkan kami Tuhan dimampukan dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan kami dapat berubah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kami untuk mempersiapkan diri kami menyambut dan merayakan Natal di bulan Desember nanti. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami menyerahkan orang tua kami, sanak saudara kami, dan seluruh keluarga besar kami. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, melindungi mereka. Bahkan kami juga menyerahkan seluruh guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga memberkati, memelihara, melindungi mereka, dan memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak-Mu Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk menyerahkan keberadaan kami anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pendidikan. Kiranya diberikan hikmat, kecerdasan, kemampuan untuk tetap rajin mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami, walaupun kami mengerjakannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang luar biasa. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah,
memperluas kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, tapi sebelumnya dengarkan nas persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sesuai dengan janjimu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Ajarlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Muliakanlah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi, hendaklah masing-masing memberi. Tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua untuk bernyanyi dengan judul Stop Ku Mau Katakan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, Dia di hatiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku tulus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus